Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan bahwa suatu saat nanti akan datang momen ketika tubuh ini tak lagi bisa rukuk, tangan ini tak lagi bisa terangkat untuk berdoa, dan lidah ini tak mampu lagi mengucap istighfar? Ibadah terakhir kita yang tak pernah kita tahu kapan akan terjadi. Kita menjalani hidup seolah esok masih tersedia, padahal mungkin saja sujud yang baru saja kita lakukan adalah yang terakhir. Azan masih berkumandang di masjid, tapi telinga kita tak lagi mendengarnya karena ruh telah dipanggil pulang. Betapa sering kita menunda taubat, menunda amal, menunda memperbaiki diri karena merasa masih punya waktu. Namun, siapa yang menjamin esok masih menjadi milik kita? Setiap amal yang kita kerjakan di dunia akan berakhir pada satu titik, ibadah terakhir. Bukan yang paling megah, bukan yang paling panjang bacaannya, tapi yang benar-benar menjadi penutup lembaran hidup kita di dunia. Apakah ia dalam keadaan berdosa atau dalam keadaan suci? Apakah ia dalam keadaan lalai atau dalam keadaan khusyuk? Pertanyaan ini seharusnya mengguncang hati kita, karena akhir kehidupan menentukan awal dari kehidupan yang abadi, dan siapa yang mengakhirinya dengan baik, maka ia telah memulai akhiratnya dengan cahaya. Bayangkan jika ibadah terakhir kita adalah salat Isya yang dikerjakan dengan malas dan tergesa-gesa. Bayangkan jika tilawah terakhir kita hanya 2 ayat, dibaca sambil mengantuk. Bayangkan jika doa terakhir kita adalah sekadar rutinitas, tanpa rasa dan penghayatan. Lalu Allah memutuskan bahwa hari itu cukup. Nafas tak lagi dititipkan. Kita berpindah dari dunia yang fana ke kehidupan kekal. Tak ada lagi peluang menambah amal. Tak ada lagi kesempatan memperbaiki. Tak ada lagi waktu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan setiap ibadah seolah itu yang terakhir. Bukan karena kita pesimis, tapi karena kita realistis. Kematian bukan tentang usia, tapi tentang takdir yang telah ditetapkan. Betapa banyak orang yang sehat tapi meninggal mendadak. Betapa banyak orang muda yang dijemput ajalnya lebih dulu daripada orang tua. Maka, bukankah lebih baik jika setiap ibadah kita kerjakan dengan sepenuh hati, karena bisa jadi itu adalah penutup dari seluruh amal hidup kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang di antara kalian melakukan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dan surga tinggal 1 hasta, lalu takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan ahli neraka dan masuklah ia ke dalamnya. Dan seseorang di antara kalian melakukan amalan ahli neraka hingga jarak antara dia dan neraka tinggal 1 hasta, lalu takdir mendahuluinya, maka dia melakukan amalan ahli surga dan masuklah ia ke dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah peringatan keras. Akhir kita bisa saja berbeda dari kebiasaan kita, maka jangan pernah merasa aman hanya karena sering beribadah. Yang penting, bagaimana kita mengakhirinya. Semua amal akan dicatat, semua ibadah akan ditimbang, tapi akhir hidup seseorang akan menjadi bukti seberapa tulus dan istiqamah ia dalam ibadahnya. Jika di akhir hayat ia tetap menjaga salatnya, tetap menjaga lidahnya dari ghibah, tetap menghindari yang haram meski dalam kesempitan, maka ia telah memenangkan pertarungan yang sesungguhnya. Ibadah terakhir itu bukan tentang panjangnya rakaat, tapi tentang ketulusan hati dan kedekatannya kepada Allah. Lihatlah kisah orang-orang syaleh yang meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Al-Quran, atau bahkan ketika sedang menolong orang lain. Bukankah itu pertanda bahwa Allah memuliakan mereka di saat terakhir? Mereka tidak diberi waktu untuk berwasiat panjang, tapi Allah cukupkan amal mereka dengan akhir yang husnul khatimah. Maka jangan remehkan setiap ibadah, karena kita tak pernah tahu, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir untuk berbuat baik. Mulai hari ini, mari kita hidup dalam kesadaran bahwa setiap amal bisa jadi adalah yang terakhir. Jadikan salat hari ini sebagai salat perpisahan,
Jadikan tilawah hari ini sebagai surat cinta terakhir untuk Allah. Jadikan sedekah hari ini sebagai warisan amal untuk kehidupan abadi. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan diberi kesempatan kedua. Jangan tunggu hidayah datang besok. Jangan tunda taubat. Jangan abaikan panggilannya. Mungkin hari ini adalah waktu yang dipilihnya untuk mengakhiri kisah hidup kita di dunia. Maka sebelum ajal menjemput, mari kita persiapkan ibadah terbaik yang akan menjadi penutup amal hidup kita. Sehingga ketika malaikat maut datang, kita menyambutnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan bahwa kita telah mengakhiri perjalanan ini dengan sujud, dengan doa, dengan zikir, dengan cinta kepada Allah. Merenungi batas waktu yang tak pernah kita tahu. Kita hidup dalam kebiasaan, dalam rutinitas yang seringkali membuat kita lupa bahwa waktu tidak pernah menunggu. Setiap pagi kita bangun, menyusun rencana, mengejar impian, mengecek ponsel, dan sibuk dengan urusan dunia. Tapi jarang sekali kita bertanya, bagaimana jika hari ini adalah hari terakhir? Bagaimana jika salat subuh tadi adalah ibadah terakhir yang ditulis untuk kita? Batas waktu hidup kita adalah rahasia Allah, disimpan dalam Lauhul Mahfudz, tidak ada satupun makhluk yang bisa menebaknya. Dan justru karena itulah kita seharusnya hidup dalam kesadaran penuh, bukan dalam kelalaian. Banyak orang merasa ajal itu masih jauh, padahal yang jauh hanyalah perasaan kita, bukan kenyataannya. Ajal bisa datang dalam tidur, dalam perjalanan, bahkan saat sedang tertawa bersama keluarga. Ada yang sedang berjalan lalu jatuh dan tak pernah bangun. Ada yang sedang berbicara lalu diam selamanya. Kematian tidak memberi aba-aba, tidak menunggu kita menyesal atau bertaubat. Ia datang sesuai perintah Allah, tepat waktu, tanpa bisa ditunda walau sesaat. Maka apa yang telah kita siapkan untuk menyambutnya? Setiap orang memiliki tanggal wafat yang telah ditentukan, tapi kita hidup seolah memiliki hak untuk menunda amal dan bertaubat. Kita berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan berubah. Tapi siapa yang menjamin kita akan tua? Bukankah setiap hari ada anak muda yang meninggal dunia? Bahkan anak-anak pun dipanggil lebih dulu. Jadi mengapa kita begitu percaya diri menunda kebaikan, sementara waktu terus berjalan dan ibadah terakhir kita bisa saja terjadi hari ini? Ibadah tidak hanya salat dan puasa. Setiap niat baik, setiap kata yang mengandung kebaikan, setiap amal yang mendekatkan kita pada Allah bisa menjadi ibadah terakhir kita. Seorang ibu yang menyuapi anaknya dengan kasih sayang. Seorang ayah yang menafkahi keluarganya dengan halal. Seorang anak muda yang menahan diri dari maksiat di tengah godaan. Semua itu bisa menjadi catatan terakhir amal baik kita. Maka jangan pernah meremehkan amal kecil, karena kita tidak tahu mana yang akan menjadi penentu akhir hidup kita. Pernahkah kita berpikir, bagaimana jika ajal datang ketika kita sedang bermaksiat? Ketika kita sedang membuka hal yang Allah larang, ketika kita sedang berkata kasar, ketika kita sedang mengabaikan panggilan salat. Betapa malunya kita jika dijemput dalam kondisi lalai. Sedangkan Allah telah memberi waktu, memberi peringatan, memberi kesempatan berkali-kali. Tetapi kita lebih memilih menunda, lebih memilih dunia, lebih memilih kesenangan sesaat daripada persiapan untuk akhir yang pasti. Kematian bukan momok menakutkan bagi orang beriman, tapi ia adalah panggilan pulang bagi orang-orang yang siap. Bagi yang senantiasa memperbaiki ibadahnya, memperbanyak amal syaleh, menjaga hati dan lisannya, maka kematian bukan akhir yang menakutkan, tapi permulaan untuk pertemuan dengan Rabb-Nya. Namun bagi yang lalai, yang mengabaikan panggilannya, kematian adalah malapetaka besar yang tak bisa ditolak. Dan penyesalan pun tak lagi berguna. Karena itu, penting bagi kita untuk menjadikan setiap hari sebagai kesempatan terakhir. Bukan untuk membuat kita takut, tapi agar kita hidup dalam kepekaan spiritual. Ketika salat, salatlah seolah itu yang terakhir. Ketika membaca Al-Quran, resapilah seolah tidak akan ada hari esok. Ketika berdoa, panjatkanlah dengan air mata seolah tidak ada lagi kesempatan kedua.
karena hidup yang disadari seperti ini akan membuat ibadah lebih bermakna dan jauh dari kelalaian. Betapa indah jika kita hidup dalam kesadaran bahwa waktu ini adalah titipan, maka kita akan menjaganya. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk hal sia-sia. Kita akan lebih menghargai detik-detik yang tersisa untuk mendekat kepada Allah. Dan jika memang ibadah terakhir kita sudah ditakdirkan dalam waktu dekat, maka biarlah itu menjadi ibadah yang terbaik yang pernah kita persembahkan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah lembut dalam memberikan akhir yang baik bagi hambanya. Hidup tidak tentang seberapa panjang usia kita, tapi seberapa berkualitas akhir kita. Orang yang hidupnya singkat tapi setiap ibadahnya khusyuk dan tulus, jauh lebih beruntung daripada yang hidup puluhan tahun tapi penuh kelalaian. Maka marilah kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami adalah akhir yang Engkau ridai. Jadikan ibadah terakhir kami sebagai pintu pembuka menuju rahmat dan ampunan-Mu. Sujud terakhir yang menentukan nasib abadi. Sujud adalah momen paling dekat seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dalam sujud, tidak ada lagi kesombongan. Dahi menempel ke bumi, tubuh merendah, hati tunduk. Tapi pernahkah kita membayangkan bagaimana jika sujud yang kita lakukan hari ini adalah yang terakhir dalam hidup kita? Bagaimana jika Allah memanggil kita saat sedang bersujud dalam salat? Apakah kita siap menghadapnya dalam kondisi penuh ketundukan atau justru dalam sujud yang kosong dan tergesa-gesa? Sujud terakhir akan menjadi penentu besar bagi kehidupan abadi kita. Banyak kisah orang-orang saleh yang diwafatkan Allah dalam keadaan bersujud. Mereka tidak tahu itu adalah salat terakhir mereka, tapi mereka tetap menjaga kekhusyukan, tetap menjaga waktunya, tetap menjaga adabnya. Maka Allah memuliakan mereka dengan kematian yang indah. Bukan karena ibadahnya sempurna, tapi karena mereka menjaga hatinya tetap tunduk. Maka sujud terakhir bukan hanya tentang gerakan tubuh, tapi tentang bagaimana hati menyatu dengan penghambaan. Betapa banyak orang yang salat, tapi tidak benar-benar sujud. Tubuhnya sujud, tapi pikirannya melayang. Bibirnya membaca doa, tapi hatinya sibuk dengan dunia. Sujud yang seperti itu takkan mampu menjadi penolong di akhirat. Karena ibadah bukan hanya aktivitas lahir, tapi keterlibatan batin. Maka marilah kita benahi cara kita bersujud. Bukan asal menempelkan dahi, tapi benar-benar menyerahkan jiwa. Karena bisa jadi, itulah sujud terakhir yang akan dikenang malaikat dan dicatat dalam kitab amal kita. Sujud terakhir akan menjadi penanda. Apakah kita pulang dalam keadaan berserah atau dalam keadaan berpaling? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Maka jika akhir hidup kita adalah sujud dan sujud itu dilakukan dengan keikhlasan, maka sungguh itu adalah karunia yang luar biasa. Tapi jika sujud kita terakhir adalah karena kebiasaan, tanpa hati, tanpa keinginan untuk berjumpa dengan Allah, maka itu menjadi tanda bahwa kita selama ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Sujud adalah simbol cinta. Seorang hamba yang mencintai Rabb-Nya akan betah berlama-lama dalam sujud. Ia merasa damai, merasa tenang, merasa dicintai. Maka jika cinta itu tulus, Allah akan balas dengan penghormatan, dipanggil dalam keadaan bersujud. Itulah kematian terbaik menurut banyak ulama. Wafat dalam salat, dalam keadaan tunduk dalam ibadah, dan kita semua bisa memohon itu dengan doa yang terus dipanjatkan, Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan sujud kepadamu. Namun jangan hanya berharap husnul khatimah tanpa usaha. Sujud terakhir yang indah harus dipersiapkan sejak sekarang. Dari salat yang dijaga waktunya, dari wudhu yang disempurnakan, dari hati yang dijernihkan, dari dunia yang tidak terlalu kita gilai. Semua itu adalah langkah menuju akhir yang baik. Jangan tunggu nanti, karena mungkin nanti itu tidak pernah datang. Sujud hari ini mungkin adalah surat cinta terakhir kita kepadanya. Ada kisah nyata tentang seseorang yang semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah.
Suatu hari, ia datang ke masjid, salat seperti biasa. Lalu di rakaat kedua, ia tidak bangun dari sujud. Jamaah di sampingnya menyadari bahwa ia telah wafat dalam keadaan sujud. Bayangkan betapa indah akhir hidup seperti itu. Tapi tentu itu bukan hadiah yang diberikan begitu saja. Ia adalah hasil dari hidup yang terus menjaga hubungan dengan Allah. Jika kita ingin akhir yang baik, maka perbaikilah awal dan tengahnya. Jadikan setiap sujud sebagai pernyataan cinta, sebagai pengakuan lemah, sebagai titik perjumpaan antara kehinaan hamba dan keagungan Sang Pencipta. Maka jika ajal datang dalam sujud, kita akan tersenyum, karena kita tahu kita pulang dalam keadaan yang paling mulia, sedang bersujud di hadapannya. Maka mulai hari ini, salatlah dengan kesungguhan. Jangan biarkan satu pun sujud kita menjadi sia-sia. Jangan tergesa-gesa, jangan lalai, jangan abaikan makna, karena kita tidak tahu sujud keberapa yang akan menjadi akhir. Dan ketika ajal benar-benar datang, semoga ia datang di saat dahi ini masih menempel di bumi, lidah ini masih membaca tasbih, dan hati ini masih mengingat Allah. Itulah sujud terakhir yang menentukan nasib abadi kita. Doa terakhir yang menembus langit. Doa adalah senjata orang beriman. Ia bukan sekadar permintaan, tapi bentuk pengakuan akan kelemahan diri dan keagungan Allah. Dalam doa, ada air mata yang tertahan, ada harapan yang dipanjatkan, ada pengharapan yang tak bisa diucapkan dalam kata-kata. Tapi pernahkah kita berpikir, doa yang barusan kita panjatkan, mungkinkah itu adalah doa terakhir kita di dunia? Mungkinkah itu adalah percakapan terakhir kita dengan Allah sebelum ruh kembali kepadanya? Setiap doa yang tulus akan meninggalkan jejak di langit. Malaikat tidak pernah mengabaikan doa yang keluar dari hati yang hancur, dari jiwa yang merasa butuh kepada Allah. Bahkan doa yang tak sempat terucap karena bibir bergetar menahan tangis, tetap tercatat di sisinya. Maka jangan pernah meremehkan doa. Bisa jadi, doa yang engkau panjatkan malam ini, dalam sunyi dan sepi, adalah yang terakhir sebelum pintu dunia tertutup untukmu selamanya. Doa bukan hanya permohonan dunia, tapi curahan isi hati tentang kehidupan akhirat. Seorang hamba yang dekat dengan Allah, ketika berdoa, dia memohon keselamatan iman, husnul khatimah, dan surga yang dijanjikan. Maka bayangkanlah jika doa terakhir kita adalah doa yang memohon ampunan dan ridha Allah. Bukankah itu akan menjadi hadiah perpisahan yang sangat mulia? Ketika langit menjadi saksi dan bumi menjadi tempat berlutut terakhir kita di hadapannya. Sebaliknya, alangkah menyedihkan jika doa terakhir kita adalah keluhan tanpa kesyukuran, adalah permintaan dunia tanpa ingatan kepada akhirat. Hati yang keras ketika berdoa hanya ingin dipuaskan dunianya, tidak memikirkan tempat kembali. Maka mari kita ubah cara kita berdoa. Doa bukan hanya soal dikabulkan atau tidak, tapi doa adalah ibadah, doa adalah bentuk cinta, doa adalah tangisan yang menyelamatkan jiwa dari kelalaian yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa-doa yang menggetarkan hati, doa perlindungan dari fitnah dunia dan akhirat, doa agar hati tidak dibolak-balik, doa agar ajal datang dalam keadaan iman, dan semua itu adalah bekal. Kita tidak tahu mana doa yang Allah pilih untuk menjadi doa penutup hidup kita. Maka perbanyaklah doa yang mengandung akhirat, yang memohon ampunan, yang menyerahkan diri, karena bisa jadi itulah doa yang menjemput kita menuju kehidupan abadi. Ada kisah seseorang yang rutin berdoa setelah salat, "Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan terbaik." Hari itu ia salat seperti biasa, duduk dalam tasyahud, dan sebelum salam, ruhnya diambil oleh Allah. Ia wafat dalam salat, dalam keadaan bersuci, dan dalam doa yang menjadi kenyataan. Ini bukan kisah fiksi, tapi kenyataan yang banyak kita dengar dari orang-orang yang hidupnya dekat dengan Allah. Maka mari kita tiru, mari kita amalkan. Jadikan doa sebagai jembatan kita menuju akhir yang baik. Doa yang tulus tidak perlu panjang. Kadang hanya satu kalimat sederhana, "Ya Allah, ampuni aku." Tapi jika keluar dari hati yang sadar dan lelah menanggung dosa, maka langit akan terbuka untuknya. Malaikat akan membawa doa itu ke hadapan Allah,
Dan bisa jadi itulah doa terakhir yang menutup lembaran kehidupan kita dengan rahmat. Jangan tunggu momen sempurna untuk berdoa, karena momen paling sempurna mungkin adalah detik ini ketika Allah masih memberi kita waktu. Hidup ini penuh liku, penuh luka, penuh air mata. Tapi selama kita masih bisa berdoa, maka kita belum kalah. Doa adalah bentuk perlawanan terhadap putus asa. Maka jangan pernah berhenti berdoa sekalipun merasa tidak layak. Karena Allah tidak menilai siapa yang paling fasih, tapi siapa yang paling jujur dalam harapannya. Dan jika doa terakhir kita adalah doa penuh tangis di sepertiga malam, maka semoga itulah malam terbaik dalam hidup kita. Mari kita panjatkan satu doa yang bisa menjadi doa terakhir yang sempurna. Ya Allah, jika ini adalah malam terakhirku, maka maafkan semua dosaku. Jika ini adalah salat terakhirku, maka terimalah dengan kasih-Mu. Jika ini adalah sujud terakhirku, maka jadikan ia sebagai penghapus seluruh kesalahanku. Dan jika ini adalah doa terakhirku, maka kabulkanlah agar aku pulang dalam keadaan Engkau ridai. Zikir terakhir yang menghapus segala dosa. Zikir adalah nafas kehidupan seorang mukmin. Ia bukan sekadar untaian kata, tetapi denyut hati yang mengingat Allah dalam segala keadaan. Dalam zikir, seorang hamba memanggil nama Tuhannya, menyebutnya dengan lembut, menenangkan jiwanya dengan kalimat yang menggugah langit. Tapi bayangkan sejenak, bagaimana jika kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, atau La ilaha illallah yang kita ucapkan hari ini adalah zikir terakhir sebelum ruh dicabut dari jasad? Sudahkah kita mengucapkannya dengan hati yang sadar dan tulus? Zikir terakhir bukan tentang banyaknya bacaan, melainkan tentang kualitas kesadaran dalam menyebut nama Allah. Zikir yang keluar dari hati yang lelah, dari jiwa yang remuk, akan melesat ke langit membawa harapan pengampunan. Dalam sunyi malam, saat semua orang terlelap, seorang hamba berzikir lirih, memohon ampun, memanggil namanya. Mungkin orang lain tak tahu, tapi Allah mendengar. Dan bisa jadi, zikir itu adalah penutup yang paling mulia dalam hidupnya. Banyak orang meninggal dalam keadaan dunia masih di mulutnya. Ada yang meninggal sambil mengeluh, sambil bercanda, atau sambil mengumpat. Tapi orang-orang yang menjaga lisannya dengan zikir, Allah mudahkan mereka menyebut namanya di akhir hayat. Ada yang meninggal dengan lafaz La ilaha illallah di bibirnya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari kebiasaan hati yang terbiasa hidup bersama zikir. Zikir menjadi nafas, menjadi irama hidup, hingga menjadi penutup hidup. Ketika ruh berada di tenggorokan, hanya amal yang akan berbicara. Dan zikir akan menjadi cahaya yang menyinari jalan menuju Allah. Zikir yang dulu dianggap sepele, yang hanya dibaca saat senggang atau usai salat, ternyata adalah amalan ringan yang berat di timbangan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azhim. Maka jangan tunggu nanti untuk membiasakannya. Zikir adalah benteng dari kelalaian. Di zaman yang penuh suara dunia, zikir mengingatkan kita bahwa kita makhluk fana. Ia menyucikan hati dari kebencian, menenangkan pikiran dari kegelisahan, dan menyiapkan ruh untuk kembali pulang. Saat hati diliputi dosa dan kesalahan, zikir memanggil kita pulang kepada Allah. Dan ketika ajal datang, kalimat yang biasa kita ucapkan, itulah yang akan datang di ujung lidah. Jika lidah kita terbiasa menyebut nama Allah, maka lidah itu akan setia hingga akhir. Bayangkan seorang hamba yang dalam sakitnya masih mengucapkan Astaghfirullah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bukan karena dia kuat, tapi karena Allah memudahkan. Itulah hadiah dari hidup yang dijaga dengan zikir. Dan saat zikir menjadi kalimat terakhirnya, maka dunia pun bersaksi bahwa ia pulang dalam keadaan mengingat Tuhannya. Tidak ada yang lebih indah daripada pulang sambil menyebut nama Allah yang kita cintai dan rindukan selama hidup. Namun, jangan tunda untuk mulai berzikir hari ini. Jangan tunggu waktu luang, karena bisa jadi waktu luang itu tak pernah datang. Ucapkan zikir kapanpun bisa, saat berjalan, saat berkendara, saat diam,
bahkan saat hati sedang gundah. Jadikan zikir sebagai teman sejati, karena kelak hanya zikir yang akan menemani kita di kubur saat dunia meninggalkan kita sendirian. Dan siapa tahu, zikir hari ini adalah yang terakhir sebelum kita bertemu dengan Allah. Zikir bukan sekadar bacaan, tapi cermin cinta dan kerinduan. Saat hati mencintai Allah, maka ia tidak akan pernah lelah menyebut namanya. Bahkan dalam tidur, bahkan dalam kesakitan, bahkan dalam nafas terakhir. Maka ajarkan lidah dan hati kita untuk hidup bersama zikir. Semoga Allah jadikan zikir itu sebagai ampunan terakhir dan syafaat saat seluruh amal dihisap. Zikir yang menyelamatkan, zikir yang mengangkat derajat, zikir yang menyambut kita menuju keabadian. Mari mulai dari sekarang. Katakan dengan hati, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini bukan hanya zikir, tapi kunci surga. Dan jika kalimat ini menjadi zikir terakhir kita di dunia, maka semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan Allah di akhirat. Zikir terakhir yang menghapus seluruh dosa, yang membawa kita kepada cintanya, dan yang menjadi penanda bahwa kita pulang bukan sebagai orang asing, tapi sebagai hamba yang dirindukan oleh Tuhannya. Sedekah terakhir yang mengalir hingga alam barzakh. Sedekah adalah amalan yang tidak pernah mati. Saat tangan sudah tidak bisa lagi memberi, saat lisan sudah tidak mampu mengucapkan, sedekah yang kita berikan di dunia akan terus mengalir, menembus alam barzakh, dan menjadi pelindung saat kita berada dalam kegelapan kubur. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa bisa jadi sedekah yang kita keluarkan hari ini adalah sedekah terakhir kita di dunia? Apakah ia cukup ikhlas, cukup bernilai, cukup besar maknanya di sisi Allah? Sedekah bukan hanya tentang uang, tapi tentang hati yang lapang, jiwa yang ingin memberi, dan keyakinan bahwa yang kita berikan tidak akan hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap sedekah akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Maka ketika kita memberi dengan tulus, tidak mengharap balasan dunia, tetapi ridha Allah, sedekah itu akan menjadi cahaya yang menyertai ruh saat ia meninggalkan jasad. Sedekah terakhir bisa menjadi penentu nasib kita di akhirat. Banyak orang menyesal ketika ajal datang, bukan karena mereka kurang memiliki, tapi karena mereka menunda memberi. Allah menggambarkan dalam Al-Quran tentang orang yang berkata saat ajal datang, Ya Rabbku, sekiranya engkau menangguhkan ajalku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Munafiqun 10. Perhatikan, yang pertama disebut bukan salat atau haji, tapi sedekah. Karena itulah amal yang paling mudah ditinggalkan dan paling berat disesali. Sedekah terakhir bisa berupa air yang kita berikan pada orang kehausan, sepotong roti yang kita berikan pada orang kelaparan, atau uang kecil yang kita sisihkan untuk masjid. Tapi jika niat kita benar, tulus karena Allah, maka itulah amalan yang bisa menjadi benteng dari siksa kubur. Rasulullah pernah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan panasnya kubur bagi pelakunya. Maka sedekah yang mungkin terlihat sepele di dunia akan menjadi perlindungan yang luar biasa di alam barzakh. Bayangkan jika sedekah terakhir kita ternyata adalah wakaf Al-Quran yang terus dibaca, sumur yang terus mengalirkan air, atau ilmu yang kita ajarkan dan terus diamalkan. Meskipun jasad kita sudah tiada, pahala terus mengalir. Itulah sedekah jariah. Maka jangan tunda berbuat, jangan tunggu kaya untuk memberi. Karena hakikatnya, yang kita miliki bukan milik kita, tetapi hanya titipan yang harus dikembalikan dalam bentuk kebaikan sebelum waktu habis. Terkadang Allah mengirim kesempatan terakhir melalui hal-hal kecil. Seorang anak yatim yang mengetuk pintu, pengumuman pembangunan masjid, atau ajakan kawan untuk ikut berdonasi. Kita tidak tahu mana yang akan menjadi sedekah terakhir. Maka jangan abaikan setiap peluang. Jangan hitung-hitungan dengan Allah, karena apapun yang kita keluarkan karenanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Bahkan sedekah sekecil biji sawi akan dihitung dan dibalas dengan sempurna.
Sedekah juga membersihkan hati. Ia mengikis sifat kikir, menyembuhkan penyakit cinta dunia, dan menumbuhkan rasa peduli. Orang yang bersedekah secara rutin, jiwanya ringan. Ia hidup bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk menebar manfaat. Dan saat kematian menjemput, hatinya tidak berat meninggalkan dunia karena ia telah menitipkan hartanya di sisi Allah. Sedekah terakhir itu seperti salam perpisahan yang paling indah dari seorang hamba yang mengerti makna hidup. Maka marilah kita bertanya dalam-dalam, jika hari ini adalah hari terakhir kita hidup, sedekah apa yang sudah kita siapkan? Apakah kita sudah memberi dengan hati atau masih menunda hingga nanti? Dunia ini terlalu singkat untuk hanya menimbun. Yang kita makan akan keluar. Yang kita pakai akan usang. Tapi yang kita beri karena Allah akan abadi. Ia menunggu kita di akhirat, tersenyum menyambut kita di saat semua harta dunia tidak lagi berarti. Jangan tunggu tua untuk bersedekah. Jangan tunggu kaya. Karena sedekah bukan tentang jumlah tapi tentang keikhlasan. Berilah apa yang kita bisa hari ini, karena kita tidak tahu apakah esok masih menjadi milik kita. Dan jika sedekah hari ini adalah yang terakhir, maka semoga ia cukup menjadi pembuka pintu surga. Sedekah terakhir yang mengalir hingga alam barzakh, menyala di kubur, dan menjadi saksi bahwa kita pernah hidup untuk memberi, bukan hanya untuk memiliki. Air mata terakhir dalam sujud. Sujud adalah saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sujud, keangkuhan dilepas, dunia ditinggalkan, dan hati ditundukkan hanya untuk Sang Pencipta. Sujud adalah bentuk penghambaan yang paling sempurna ketika dahi menyentuh bumi sebagai simbol rendahnya manusia di hadapan Rabb semesta alam. Namun, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika sujud kita hari ini adalah sujud terakhir dalam hidup? Apakah ia penuh kekhusyukan atau hanya rutinitas tanpa makna? Ada air mata yang keluar dalam sujud, bukan karena kesedihan dunia, tapi karena rasa bersalah kepada Allah. Tangisan yang menetes di sajadah adalah bukti jiwa yang tersentuh oleh cinta dan takut kepadanya. Dan jika air mata itu keluar dalam sujud terakhir, maka itu adalah karunia luar biasa. Allah Maha melihat air mata hambanya yang takut kepadanya dalam sepi. Air mata itu bisa menjadi hujjah di hari kiamat, bahwa kita pernah sangat menyesal, sangat berharap, dan sangat bergantung hanya kepadanya. Sujud adalah tempat curahan segalanya. Di sana kita letakkan seluruh keluh, seluruh luka, seluruh harapan. Bahkan Rasulullah SAW, manusia paling suci, menangis dalam sujudnya. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Jika sujud hari ini adalah yang terakhir, maka semoga kita sempat menyisipkan permohonan ampun dengan sepenuh hati, sempat menyerahkan seluruh beban kepadanya, dan sempat mencintai Allah dengan keikhlasan penuh. Bayangkan seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan bersujud, betapa mulianya kematian seperti itu. Dunia menyaksikan seorang hamba yang wafat dalam posisi terdekat dengan Rabb-Nya. Itu bukan keberuntungan biasa, itu buah dari kebiasaan sujud yang tidak pernah ditinggalkan. Mereka hidup bersama sujud, maka Allah wafatkan mereka dalam sujud. Bukankah itu sebaik-baik cara untuk kembali? Maka jagalah sujud kita, karena kita tidak tahu sujud mana yang menjadi penutup hidup ini. Terkadang sujud menjadi satu-satunya tempat yang membuat hati tenang. Di luar sana dunia berisik, manusia penuh kepalsuan, dan beban hidup semakin menyesakkan. Tapi dalam sujud, semuanya seolah menghilang, hanya ada kita dan Allah. Disitulah kita merasa diterima, dicintai, dan tidak dihakimi. Dan jika sujud itu adalah yang terakhir, maka semoga ia menjadi sujud yang meringankan seluruh hisab, membersihkan dosa, dan membuka pintu surga yang indah. Banyak orang menunda sujud karena sibuk mengejar dunia, padahal dunia tidak pernah cukup, dan kematian tidak pernah menunggu. Setiap kali kita menunda salat, kita sedang menunda kesempatan bersujud yang mungkin tidak akan datang kembali. Maka jangan tunda, jangan remehkan satu rakaat pun. Karena bisa jadi di rakaat itu Allah memutuskan ampunan untuk dosa-dosa kita. Bisa jadi dalam satu sujud hati kita berubah total dan hidup kita kembali ke jalannya.
Air mata terakhir dalam sujud adalah bukti bahwa hati kita masih hidup. Selama air mata itu masih bisa menetes karena Allah, maka masih ada harapan. Jangan malu untuk menangis di hadapannya. Menangis dalam sujud bukan tanda kelemahan, tapi tanda cinta yang tulus. Bahkan para sahabat Rasul menangis dalam salat mereka hingga tanah menjadi basah. Lalu kita, sudahkah kita menangis karena takut kepada Allah, bukan hanya karena urusan dunia? Sujud yang terakhir akan menjadi saksi di hari kiamat. Ia akan berkata, "Ya Allah, hamba ini pernah meletakkan wajahnya di tanah demi Engkau. Maka perbanyaklah sujud, walau hanya dalam salat sunnah. Jadikan sujud sebagai tempat kita kembali, tempat kita pulang saat dunia terlalu berat. Karena siapa yang terbiasa bersujud di dunia, akan dimuliakan di akhirat dengan sujud yang indah di hadapan Rabb-Nya. Dan jika suatu hari sujud kita adalah yang terakhir, semoga ia tidak diisi dengan kelalaian, tapi dengan tangisan, harapan, dan cinta. Semoga air mata terakhir itu menjadi saksi bahwa kita benar-benar ingin kembali kepadanya dalam keadaan diampuni. Sujud yang bukan sekadar gerakan, tapi penghambaan yang tulus. Dan semoga Allah menerima sujud terakhir itu sebagai amalan terbaik dalam seluruh hidup kita yang penuh kekurangan. Doa terakhir yang menembus langit. Doa adalah senjata orang beriman. Ia bukan sekadar rangkaian kata, tapi suara hati yang menembus langit, mengetuk pintu rahmat Allah yang tak pernah tertutup. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan hanya Allah yang maha kuat. Ia menjadi jembatan antara langit dan bumi, antara hamba dan Tuhannya. Tapi pernahkah kita membayangkan, jika doa yang baru saja kita panjatkan tadi adalah doa terakhir kita di dunia? Doa terakhir bukan tentang kata-kata yang paling puitis, tapi tentang ketulusan yang paling dalam. Mungkin kita tak sanggup merangkai kalimat panjang. Cukup dengan satu kalimat, "Ya Allah, ampuni aku." Dan bisa jadi kalimat itu yang Allah angkat ke langit sebagai doa terbaik, paling jujur, paling penuh harap. Karena seringkali doa yang diucapkan dengan air mata lebih nyaring di langit daripada doa yang panjang namun kosong dari hati. Ada doa yang lahir dari ketakutan, dari rasa putus asa terhadap dunia, dari rasa ingin kembali ke pelukan Allah. Doa-doa seperti itu tidak akan pernah sia-sia. Doa dari hati yang hancur, dari jiwa yang merasa tak pantas tapi tetap berharap, adalah doa-doa yang paling cepat dikabulkan. Maka jika hidup kita hari ini terasa gelap, bisa jadi karena sudah terlalu lama kita tidak menangis dalam doa, tidak sungguh-sungguh meminta kepada Allah dengan sepenuh jiwa. Doa terakhir yang kita panjatkan bisa jadi bukan untuk diri sendiri. Mungkin kita mendoakan orang tua yang telah tiada, anak-anak agar menjadi saleh, atau saudara yang sedang sakit. Dan jika doa itu adalah doa terakhir sebelum ruh dicabut, maka insya Allah ia akan menjadi pahala jariah yang mengalir, bahkan saat lisan kita sudah tidak bisa lagi berdoa. Karena doa yang tulus tidak akan pernah terputus. Ia akan terus mengalir dalam takdir orang-orang yang kita doakan. Sering kita anggap doa sebagai pelengkap ibadah, bukan inti dari penghambaan, padahal doa adalah ibadah. Rasulullah bersabda, doa adalah inti ibadah. Maka ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang melaksanakan bentuk tertinggi dari tauhid, mengakui bahwa hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang mengatur segalanya. Maka jangan pernah malu untuk berdoa, bahkan tentang hal yang paling sepele, karena doa adalah cara kita mempercayakan hidup kepada Yang Maha Kuasa. Doa terakhir bisa muncul di waktu tak terduga, di sela perjalanan, di dalam mobil, atau saat sedang termenung sendiri di malam hari. Bisa jadi saat itu kita berkata lirih, "Ya Allah, bimbing aku," tanpa sadar bahwa itulah kalimat terakhir yang kita panjatkan sebelum ajal menjemput. Dan siapa tahu, kalimat itu yang membuat Allah memberi husnul khatimah, karena Allah Maha mendengar bahkan lirih suara hati yang tak terucap oleh bibir. Jangan menunggu waktu sulit untuk berdoa. Jangan menunggu bencana datang untuk merendahkan diri. Biasakan doa menjadi napas hidup kita. Setiap pagi kita buka dengan doa. Setiap malam kita tutup dengan doa. Saat senang kita bersyukur dalam doa. Saat sedih kita mengadu dalam doa.
Karena hidup tanpa doa adalah hidup tanpa arah. Doa adalah cahaya yang menunjukkan jalan saat segalanya gelap dan menjadi pegangan saat semua orang menjauh. Ada doa-doa yang tertunda jawabannya, bukan karena ditolak, tapi karena Allah menyimpannya untuk waktu terbaik. Dan bisa jadi, balasan atas doa yang selama ini kita panjatkan baru datang setelah kita meninggal. Maka, jangan pernah berhenti. Teruslah berdoa, karena bisa jadi doa terakhir kita hari ini akan menjadi sebab kita diselamatkan esok hari, di saat manusia berhamburan mencari naungan rahmat Allah. Dan jika doa hari ini adalah yang terakhir, semoga ia adalah doa yang diterima. Semoga itu adalah doa penuh penyesalan, penuh cinta, dan penuh harapan. Doa yang menembus langit, diterima para malaikat, dan dikabulkan oleh Allah yang Maha Penyayang. Doa yang menjadi penutup indah dari hidup kita sebelum ruh kembali kepadanya. Dan semoga dari sekian banyak doa yang kita panjatkan seumur hidup, yang terakhir itulah yang menjadi pembuka surga untuk kita. Nafas terakhir dalam zikir. Zikir bukan sekadar ucapan di lisan, tapi getaran yang hidup di hati. Ketika hati sibuk mengingat Allah, maka seluruh hidup terasa damai. Zikir adalah makanan ruh yang menenangkan jiwa yang gelisah. Ia tidak butuh tempat khusus atau waktu tertentu. Cukup dengan kesadaran bahwa Allah bersama kita setiap saat. Tapi pernahkah kita bayangkan bagaimana jika zikir yang baru saja kita ucapkan tadi adalah zikir terakhir sebelum nyawa dicabut? Bayangkan nafas terakhir kita diiringi oleh kalimat La ilaha illallah. Sungguh itu kematian yang begitu indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini bukan hal sepele. Ini bukan kebetulan, itu adalah buah dari hati yang terbiasa berzikir, lisan yang tidak pernah lelah menyebut nama Allah, dan jiwa yang selalu terikat dengan kehadirannya. Zikir adalah jembatan penghubung antara dunia dan akhirat. Ketika seseorang wafat dalam keadaan berzikir, seolah Allah menjemputnya dalam pelukan cinta. Ia meninggalkan dunia dengan membawa nama Allah dalam hatinya, dan itu adalah pertanda Allah ridha kepadanya. Betapa banyak orang yang wafat dalam keadaan lalai, dalam dosa, dalam maksiat. Maka, jika kita diberi kesempatan wafat dalam zikir, itu adalah anugerah yang luar biasa. Ada orang yang wafat saat membaca Al-Quran. Ada yang wafat saat sedang tahajud. Ada yang wafat saat mengumandangkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kisah-kisah ini bukan dongeng. Mereka nyata dan mereka adalah bukti bahwa siapa yang hidup dengan Allah akan diwafatkan dalam keadaan bersama Allah. Maka jadikan zikir sebagai kebiasaan, bukan hanya pengisi waktu senggang, agar ketika maut datang, lisan ini tidak kaku dalam menyebut nama Allah. Zikir juga menguatkan kita di saat sekarat. Sakaratul maut adalah saat yang paling menakutkan, paling menyakitkan, dan paling gelap. Tapi zikir bisa menerangi jalan itu. Orang yang terbiasa berzikir, hatinya akan tenang walau tubuhnya melemah. Ia tahu kemana akan kembali. Ia tidak panik, tidak gelisah, karena ia telah melatih jiwanya bertahun-tahun dengan mengingat Allah. Maka saat yang lain menjerit kesakitan, ia bisa tersenyum dalam ketenangan iman. Zikir bukan hanya lisan yang mengulang-ulang nama Allah. Ia harus tumbuh dari hati yang sadar, hati yang mencintai, dan takut kepada Allah. Zikir yang seperti itu akan membersihkan dosa, melembutkan hati, dan memperkuat jiwa. Ia menjadi tameng di saat kita terjatuh, menjadi pelipur lara di saat dunia mengecewakan. Dan jika zikir itu adalah yang terakhir, semoga ia cukup menjadi alasan Allah mengampuni seluruh kekurangan hidup kita. Orang-orang yang dekat dengan zikir akan dipanggil dengan tenang. Ruh mereka keluar seperti tetesan air dari bejana. Mereka tidak ketakutan, tidak menyesal, karena mereka telah menjalani hidup dengan mengingat Allah di setiap langkah. Mereka tahu bahwa kematian bukan akhir tapi pintu pulang, dan zikir adalah bekal terbaik untuk melewati pintu itu. Bukankah lebih indah jika kita pulang sambil menyebut namanya? Seringkali kita menyepelekan zikir. Kita lebih sibuk dengan media sosial,
percakapan dunia, urusan remeh yang tak ada nilainya di akhirat. Tapi zikir adalah hal sederhana yang mendalam. Satu tasbih bisa menutup celah dosa yang besar. Satu istighfar bisa menghapus masa lalu yang kelam. Maka biasakanlah zikir, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil. Bisa jadi satu subhanallah hari ini menjadi zikir terakhir yang menyelamatkan kita di yaumil hisab. Dan jika hari ini kita diberi nafas untuk berzikir, syukurilah. Ucapkan zikir itu dengan hati yang sadar, dengan jiwa yang butuh Allah. Karena kita tidak tahu, mungkin detik ini adalah nafas terakhir. Dan betapa beruntungnya hamba yang menutup hidupnya dengan mengagungkan nama Allah. Meninggalkan dunia dengan la ilaha illallah sebagai bekal terbaiknya menuju akhirat. Salawat terakhir untuk kekasih Allah. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk cinta paling dalam dari seorang hamba kepada Rasul tercinta. Setiap kali kita melantunkan salawat, kita sebenarnya sedang menyambungkan cinta kita kepada Sang Kekasih Allah yang paling mulia. Dan sungguh siapa yang hidup dengan cinta kepada Rasulullah, maka ia akan dibangkitkan bersamanya kelak di akhirat. Tapi bayangkan, bagaimana jika salawat yang kita ucapkan hari ini adalah yang terakhir dalam hidup? Mungkin salawat itu terdengar sederhana, Allahumma shalli ala Muhammad, tapi kalimat itu tidak pernah sia-sia. Setiap kali kita menyebut nama beliau dengan penuh cinta, para malaikat pun ikut mendoakan kita. Dan Allah sendiri akan mencurahkan rahmat kepada siapapun yang bersalawat. Maka jika salawat terakhir kita menjadi akhir hidup di dunia, sungguh itu bukan akhir yang biasa, itu adalah akhir yang mulia. Rasulullah adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Di saat sakaratul maut pun, beliau tidak berhenti menyebut ummati, ummati. Beliau menangis karena khawatir akan keselamatan kita. Maka alangkah tidak pantas jika kita hidup tanpa mencintainya. Alangkah tidak layak jika lisan kita pelit menyebut namanya. Maka mulai sekarang, hiasi hari-hari kita dengan salawat agar kelak kita dibalas dengan syafaatnya. Shalawat terakhir kita bisa jadi terjadi di masjid, di kendaraan, di dapur, atau bahkan di tengah kesibukan dunia. Kita tak tahu kapan ajal datang. Tapi jika kita sudah terbiasa menyebut nama Rasulullah, maka kita tidak akan gugup ketika maut tiba. Lisan kita akan ringan mengucapkannya, dan hati kita akan tenang karena tahu bahwa kita sedang menutup hidup dengan cinta kepada Nabi yang agung. Syafaat Rasulullah adalah harapan terbesar kita. Di hari di mana tidak ada yang bisa menolong kecuali izin Allah, kita berharap menjadi bagian dari umat yang beliau banggakan. Tapi syafaat itu tidak datang kepada siapapun yang melupakan beliau. Ia hanya untuk mereka yang mencintai beliau, meneladani sunnahnya, memperjuangkan ajarannya, dan tidak pernah lelah bersalawat untuknya. Maka jangan pernah biarkan hari berlalu tanpa salawat. Ketika ruh kita akan dicabut, semoga kita diberi kemudahan untuk menyebut nama Rasulullah. Semoga Allah tetapkan di hati kita rasa cinta yang dalam kepadanya, sehingga salawat mengalir bersama nafas kita yang terakhir. Sungguh, meninggal dalam keadaan mencintai Rasulullah adalah karunia besar yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Betapa banyak orang yang lisan dan hidupnya jauh dari Rasulullah. Mereka lebih mengenal tokoh dunia daripada nabinya sendiri, lebih banyak mengingat selebritas daripada sosok yang membimbing umat keluar dari kegelapan. Maka mulai sekarang, perbaiki hubungan cinta itu. Jadikan salawat sebagai jalan kembali, sebagai bukti bahwa kita ingin dekat dengan manusia termulia di hari kiamat nanti. Salawat bukan hanya amal lisan, tapi bentuk doa yang mengangkat derajat kita. Setiap kali kita bersalawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Artinya, rahmat dan ampunan Allah turun kepada kita karena satu kalimat sederhana yang keluar dari hati yang mencinta. Maka jangan remehkan salawat. Ia bisa menjadi cahaya di kubur, penghapus dosa, dan pemberat timbangan kebaikan. Dan jika hari ini adalah hari terakhir kita, semoga salawat yang terucap menjadi pengiring ruh kita menuju langit. Semoga itu menjadi tanda bahwa hidup ini ditutup dengan cinta kepada Rasulullah
dan menjadi permulaan bagi hidup yang kekal bersama beliau di akhirat. Karena tidak ada penutup hidup yang lebih indah daripada meninggal dalam keadaan cinta dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnul Khatimah, doa terakhir dari seluruh kehidupan. Husnul Khatimah, penutup kehidupan yang baik adalah dambaan setiap muslim. Kita semua ingin meninggal dalam keadaan iman yang kuat, amal yang diterima, dan diampuni segala dosa. Namun, husnul khatimah bukan hanya doa saat sakaratul maut, melainkan hasil dari seluruh perjalanan hidup yang penuh kesungguhan memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah terakhir kita di dunia adalah momen puncak yang akan menentukan bagaimana akhir perjalanan ini. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk beramal, beribadah, dan berdoa agar husnul khatimah menjadi milik kita. Tapi sayangnya, banyak dari kita lalai. Kita mengira husnul khatimah datang begitu saja, tanpa usaha dan pengorbanan. Padahal, husnul khatimah adalah rahmat Allah yang turun setelah kita berjuang seumur hidup untuk meraihnya dengan hati yang tulus dan penuh pengharapan. Doa husnul khatimah bukan hanya sekadar permohonan, tapi juga pengakuan akan kelemahan diri dan kebutuhan mutlak akan rahmat Allah. Ketika nyawa mulai melemah dan dunia terasa jauh, hati yang sadar akan terus memohon agar Allah menutup hidup ini dengan kebaikan. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawaku kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Doa ini adalah pintu ampunan dan keselamatan dari segala kejahatan dan kesalahan. Husnul khatimah bukan jaminan bagi mereka yang lalai dalam ibadah, tetapi peluang bagi siapapun yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Bahkan jika dosa-dosa masa lalu sangat banyak, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan taubat yang tulus, istiqamah dalam kebaikan dan pengharapan kepada rahmat-Nya, setiap hamba berpeluang mendapatkan husnul khatimah sebagai penutup hidupnya. Dalam perjalanan menuju husnul khatimah, kita harus terus memperbaiki ibadah kita. Tidak cukup hanya salat, puasa, dan zakat, tapi harus dilengkapi dengan akhlak yang baik, menjaga lisan, memaafkan orang lain, dan berbuat baik tanpa pamrih. Ibadah terakhir yang baik adalah refleksi dari seluruh hidup yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Salah satu kunci husnul khatimah adalah selalu mengingat kematian. Mengingat mati bukanlah untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangkitkan kesadaran dan keteguhan dalam beribadah. Orang yang selalu sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja akan lebih giat memperbaiki amal dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ia akan berusaha agar setiap nafas dan langkahnya menjadi ibadah yang bernilai. Selain itu, menjaga hati tetap bersih dari ria, ujub, dan sifat buruk lainnya sangat penting agar husnul khatimah dapat diraih. Allah tidak melihat amal kita hanya dari kuantitas, tapi juga dari kualitas dan niat. Ibadah terakhir haruslah diwarnai dengan keikhlasan yang murni, sehingga ia menjadi amal yang diterima dan menjadi penolong kita di akhirat. Saat tiba waktu meninggal, doa husnul khatimah adalah harapan terakhir yang harus selalu diungkapkan. Kita memohon agar Allah menutup semua kekurangan, memperbaiki semua kesalahan, dan menempatkan kita di tempat terbaik di sisinya. Doa ini mengandung harapan besar agar kematian menjadi permulaan kehidupan yang abadi, penuh dengan kebahagiaan. Dengan husnul khatimah, kita yakin bahwa walau dunia ini fana dan penuh ujian, Allah senantiasa menyediakan jalan bagi hamba-Nya yang mau berusaha dan bertawakal. Ibadah terakhir yang penuh doa dan harap adalah kunci agar pintu surga terbuka lebar dan kita dipertemukan kembali dengan kasih sayang Allah yang tiada bertepi. Sahabat, hidup ini memang sementara dan kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditolak. Namun yang paling berharga adalah bagaimana kita menutup hidup ini dengan ibadah dan amalan yang terbaik. Husnul khatimah bukanlah sekadar impian, tapi sebuah tujuan yang harus kita perjuangkan setiap hari. Ingatlah bahwa ibadah terakhir kita di dunia akan menjadi penentu nasib kita di akhirat. Maka janganlah kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan. Mari mulai dari sekarang memperbaiki niat,
memperbanyak salawat, dan selalu berdoa agar Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Semua amal baik, sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas akan menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita menuju surga. Jangan takut memperbaiki diri, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selalu kembali kepadanya dan jadikan Dia tujuan utama dalam hidup ini. Kita tidak tahu kapan detik terakhir kita tiba. Oleh karena itu, jangan menunggu nanti, jangan menunda esok. Jadikan setiap hari kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Terakhir, semoga Allah menolong kita semua untuk mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan rahmat dan ampunannya, dan bertemu dengan Rasulullah di surga kelak. Amin. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk like dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar mereka juga mendapat manfaat. Subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten reflektif dan bermanfaat tentang kehidupan dan akhirat. Tinggalkan komentar di bawah tentang bagaimana Anda mempersiapkan ibadah terakhir Anda, dan mari saling menguatkan dalam perjalanan menuju husnul khatimah. Semoga Allah memberkahi kita semua dan memudahkan setiap langkah kita dalam mendekatkan diri kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.